Salam pemulihan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang emosi-emosi negatif yang bisa merusak jiwa kita. Kita perlu mengenali emosi-emosi negatif seperti apa yang selama ini sering menguasai kita, sering mengganggu hidup kita, sering tidak terkendali sehingga kita bisa terpenjara dan sangat dikontrol oleh emosi negatif tersebut. Apakah emosi negatif itu? Emosi negatif ialah perasaan tidak enak yang tidak nyaman kita rasakan dan kita ingin itu tidak ada dalam diri kita, tetapi seringkali sulit untuk kita hilangkan. Emosi negatif adalah emosi-emosi yang buruk, di mana kita merespon, bereaksi, menanggapi sesuatu dengan cara yang negatif sehingga perasaan kita menjadi terganggu. Kita membutuhkan emosi negatif. Dalam beberapa hal, emosi negatif itu diperlukan. Tetapi yang merusak jiwa kita adalah ketika emosi negatif itu sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi justru menguasai hidup kita. Kita harus bisa membedakan antara emosi negatif yang benar dan emosi negatif yang salah. Emosi negatif yang benar itu contohnya ketika kita lakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kemudian muncul yang namanya perasaan bersalah. Itu sebuah emosi negatif yang benar. Ketika kita gagal untuk bertanggung jawab sebagai orang tua sehingga anak kita tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya, kita menjadi merasa bersalah. Sebagai orang tua kita merasa gagal. Itu sesuatu yang benar. Emosi negatif yang salah adalah sebenarnya kita tidak perlu punya emosi yang seperti itu, apalagi kita sudah membereskannya, tetapi kita tetap mengalaminya. Contoh, kita alami kegagalan, kemudian kita sudah minta maaf kepada orang-orang yang kena dampak dari kegagalan atau kesalahan kita, kemudian kita sudah memperbaiki apa yang salah tersebut, tetapi rasa bersalahnya tetap ada dan tidak hilang. Nah, ini emosi negatif yang salah. Kita sudah berusaha untuk menjaga dan merawat anak-anak kita. Kita sudah berupaya untuk mendidik anak kita dengan baik. Kemudian anak kita lakukan kesalahan dan akhirnya terlibat dengan misalnya dengan narkoba atau terlibat dengan kejahatan. Kita sebagai orang tua merasa bersalah, merasa gagal. Untuk sesaat itu masih sehat, tetapi kalau terus merasa bersalah atas perilaku yang dilakukan anak-anaknya, maka itu perasaan bersalah yang salah. Apalagi kalau kita di hadapan Tuhan sudah meminta ampun sebagai orang tua, kita ambil tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, minta ampun karena merasa gagal dan anak-anak akhirnya menjauhkan diri dari Tuhan, terlibat dengan narkoba atau kejahatan. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, seharusnya perasaan bersalah itu tidak menguasai kita lagi, karena kita sudah percaya bahwa ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni kita. Kita seharusnya dalam iman percaya penuh bahwa pengampunan Tuhan itu diberikan kepada orang yang sudah mengaku berdosa. Seharusnya kita tidak dipenjara oleh rasa bersalah lagi. Kalau masih, itu rasa bersalah yang salah. Hati-hati dengan emosi-emosi negatif seperti ini, karena itu bisa merusak jiwa kita, bisa merusak karakter kita, bisa membunuh potensi terbaik kita, bahkan bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita dikuasai emosi negatif, maka yang muncul kita menjadi orang-orang yang sangat sensitif dengan orang-orang di sekitar kita. Ini sangat berbahaya. Biasanya ada 4 cara
orang menangani emosi negatifnya. Kita mesti mewaspadai ini dan memahami supaya kita bisa mengelola dan mengatasi emosi negatif kita dengan cara yang tepat. Yang pertama, ada orang yang mengelola emosi negatifnya dengan cara menekan, sifatnya represif. Dia coba menekan, menyembunyikan perasaan yang ada dalam dirinya, sepertinya tidak boleh itu muncul. Dia coba tekan sedemikian rupa. Ketika orang lakukan tindakan yang represif terhadap emosinya sendiri, maka dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Dia yang akan jadi korban. Bahkan tidak sedikit akhirnya orang-orang yang suka menekan emosi negatifnya ini akhirnya justru menjadi sakit. Ya, ini tipe yang pertama, represif. Ada tipe yang kedua, yaitu ekspresif. Ini kebalikan dari represif. Orang melampiaskan apapun yang dia rasakan, termasuk emosi-emosi negatifnya. Kalau dia tidak suka, dia akan lampiaskan perasaannya. Kalau dia marah, dia lampiaskan kemarahannya. Dia berpikir, daripada saya sakit, lebih baik apapun yang saya rasakan, saya akan katakan, saya akan ungkapkan. Sehingga orang-orang seperti ini dalam relasi dengan banyak orang kita lihat tukang teriak, tukang mencaci maki. Ini orang yang tidak bisa tahan untuk tidak mengumpat, untuk tidak marah, untuk tidak teriak, tidak untuk mencaci maki orang di sekitarnya. Jadi beda dengan represif. Ketika orang menangani emosi negatifnya dengan cara represif, dia menyakiti dirinya sendiri. Orang yang melampiaskan emosi negatifnya, dia sedang menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ini juga egois. Ada satu model lagi orang menangani emosi negatifnya, yaitu dengan cara mengabaikan atau melupakan. Dianggap nggak ada, dianggap itu biasa saja. Sehingga dia, orang yang seperti ini biasanya menipu dirinya, membohongi hatinya sendiri. Kemudian dia coba mengalihkan dengan hal-hal yang kelihatannya baik, hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, tetapi dia tidak berani ambil tanggung jawab menyelesaikan situasi yang sebenarnya menyakiti dan membuat dia jadi terguncang secara emosi. Ini juga akan merusak jiwa kita. Cara yang paling baik yang keempat, yaitu kita harus jujur, kita harus terbuka dengan perasaan kita. Tujuannya bukan untuk menyakiti hati orang, tujuannya bukan untuk melampiaskan kemarahan dan emosi negatif kita yang lain, tetapi tujuannya adalah untuk menyelesaikan. Jadi cara yang paling baik, cara yang benar untuk menyelesaikan emosi negatif adalah jujur, terbuka, dengan tujuan untuk menyelesaikannya. Jadi yang seperti ini tidak egois, tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, tetapi akan menyelesaikan masalah yang sedang dia alami. Sebab dengan cara yang seperti itu, jiwa kita menjadi sehat. Jiwa kita tidak akan tertekan, jiwa kita tidak akan tersakiti. Karena emosi negatif itu bisa kita kelola dengan baik. Ada beberapa emosi negatif yang akan kita bicarakan setelah ini. Ada rasa takut, ada kecemburuan, ada berbagai emosi-emosi negatif yang lain. Tetapi yang paling penting adalah apapun yang kita rasakan sekarang, jangan menekannya, jangan juga asal melampiaskannya, atau jangan pura-pura kita tidak sedang sakit hati, kita tidak sedang marah, kita tidak sedang cemburu, kita tidak sedang sedih, tetapi kita harus jujur bahwa kita mengalami perasaan itu, kita membicarakannya dengan jujur,
terbuka dengan seseorang yang bisa kita percayai. Setelah itu, minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan emosi-emosi negatif yang sedang menguasai diri kita. Tuhan memberkati.